Kalau yang namanya reinkarnasi ya, reinkarnasi atau lahir kembali itu ya pasti di bumi, Mas. Kalau bukan di bumi itu namanya bukan reinkarnasi, gitu. tapi mukso. Nah, kalau mukso ini bisa di mana saja, bisa di bumi, bisa di alam jin, bisa di alamnya para dewa, katakanlah kalau leluhur kita dulu, dan bahkan bisa di alam siluman. Itu kalau apa murco ya, kalau murco. Tapi kalau yang namanya reinkarnasi atau lahir kembali ya di bumi ini, di dunia ini. Yang namanya lahir kan di dunia, di dunia. Oke. Kecuali kalau moksa ya. Bukan moksa, murco. Murco. Ya. Murco sama moksa beda. Beda. Kalau mukso itu kan istilah Jawa, Mas. Nah, kalau istilah keyakinan agamanya, khususnya agama Islam, mukso itu sama dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu maksudnya mukso. Tapi kalau murco beda. Kalau murco itu kan pindah alam. Murco itu pindah alam. Ada kalanya dengan raga-raganya dibawa. Kalau murco, seperti leluhur kita dari bangsa raja-raja kan, nah itu kan murco. Dengan keraton-keratonnya dibawa gitu ya, itu bedanya di situ. Oke, jadi prinsipnya kalau kemudian reinkarnasi lahir ya pasti di bumi. Di bumi. Hanya saja itu perwujudannya ini yang tidak bisa dipastikan. Gitu. Jadi reinkarnasi atau lahir kembali ke dunia atau ke bumi, perwujudannya ini yang bukan permintaan kita, Mas. Itu apa namanya, bergantung dari amal perbuatan kita di kehidupan masa lalu. Itu disesuaikan di situ. Kalau kehidupan kita di kehidupan masa lalu itu cenderung ke perilakunya hewan-hewan, ya di kehidupan kedua, di kelahiran keduanya ya berwujud hewan. Nah, kalau perilakunya itu cenderung ke seperti tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, itu ya akan menjadi tumbuh-tumbuhan seperti itu. Pak Web ini kan menurut saya termasuk penyayang binatang begitu. Pernah nggak Pak Web menjumpai keanehan-keanehan yang ada pada binatang tertentu begitu? Kayaknya ini binatang apa kok kayak manusia begitu? Ada nggak pengalaman kayak begitu Pak Web? Sering, Mas ya. Nah, jenengan sendiri kan di sini kan ada banyak burung kan ya. Ada banyak burung, bahkan ada ikan kan di sini, ada ikan. Itu semuanya awalnya menarik semua, Mas. Menarik semua. Jadi semisal contoh ya, saya sedang lewat di tempatnya penjual ikan ya, penjual ikan itu ada akuarium, ada ikan-ikan. Nah, itu saya terpanggil untuk mampir, untuk singgah. Itu saya terpanggil untuk singgah. Ada dorongan kuat. Iya, ada dorongan kuat untuk mampir gitu. Setelah saya mampir, saya lihat ada apa sih? Saya perhatikan, ternyata ada salah satu ikan itu yang bukan ikan wajar gitu. Nah, karena ya mungkin karena saya apa ya? Saya itu orangnya terus welas asih, Mas. Jadi daripada ikan ini nanti dibeli sama orang yang bukan orang spiritual gitu, maksudnya kan pasti dapat perlakuan yang enggak anu kan. Nah, mending saya beli aja. Bahkan itu ada ikan lohan, itu harganya 500.000, Mas. Padahal kalau secara umum katanya itu cuma 100. Tapi ditawarin ke saya 500.000 dan saya beli karena itu bukan ikan lohan biasa. Oh, begitu ya. Seperti itu. Nah, kadang gini Pak Web, saya kadang kan ngamatin gitu tetangga yang meninggal dunia gitu, anaknya belum menikah gitu. Terus ketika punya anak begitu, istrinya itu dimimpiin ada seorang ciri-cirinya begini, pengen melu aku, bilang sama anak yang meninggal itu tadi gitu. Saya simpulkan karena terlalu sering kejadian kayak gitu, berarti ini ingin reinkarnasi ke cucunya begitu. Apakah itu masuk akal? Iya, masuk. Iya, masuk seperti itu. Oke. Berarti dong, percuma dong kita ngirimin doa beliau yang sudah
meninggal lagi kan sudah jadi cucunya itu tadi. Gimana kalau seperti itu? Kalau sebatas doa-doa sih sebenarnya doa itu kalau menurut saya ya Mas. Kalau menurut saya doa itu seperti ketika kita bercermin gitu loh Mas. Nah ketika kita bercermin, yang ada di dalam cermin itu kan diri kita sendiri. Artinya doa apapun yang kita panjatkan dan namanya siapapun yang kita sebut itu sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Aslinya doa itu menurutku ya Mas. Saya kadang menduga-duga jangan-jangan sebatas penghormatan aja. Iya, iya. Begitu ya Pak? Iya, seperti Oke. Masuk ini. Oke, sekarang gini Pak Web. Jadi ketika kita proses menjalani kehidupan itu kita punya trauma-trauma di masa lalu. Hal-hal yang pahit. Iya. Ya kan, termasuk Pak Web dulu pernah cerita ke saya mengalami hal-hal yang sama begitu. Nah dalam proses perjalanan spiritual terkadang itu mengganggu kalau kemudian itu nggak bisa kita rilis gitu, nggak bisa kita lepaskan begitu. Bagaimana cara mengatasi sesuatu yang menyakitkan di masa lalu? Kalau menurut pengalaman saya pribadi yang memberitahukan kepada saya, cara yang paling sederhana, paling gampang dan semua orang bisa melakukan menurut saya itu ya. Dan saya sendiri selalu berhasil dengan teknik seperti itu, saya selalu berhasil. Jadi langkah awal itu kita harus memaafkan dulu. Memaafkan. Iya. Setelah memaafkan baru kita bisa, pasti kita bisa menerima gitu loh. Setelah kita berhasil memaafkan, bisa dipastikan kita bisa menerima. Nah kalau sudah menerima, ya udah disimpan aja, disimpan atau yang namanya juga sudah diterima gitu loh. Ya kalau sudah diterima ya gimana, welcome. Jadi misalnya kita keinget gitu, jangkrik akhirnya iling ya misalnya greget-greget gitu. Iya. Mending diganti didoakan yang positif aja begitu atau gimana Pak? Jadi misalnya kita lagi sakit hati banget sama seseorang, kelingan, doakan yang baik atau gimana? Cara konkretnya gitu. Enggak gitu Mas. Jadi satu misal saya ingat masa lalu saya pernah dibohongi seseorang katakanlah ya. Seseorang yang tentunya itu istimewa buat saya. Kalau nggak istimewa nggak mungkin dong saya sakit hati kan. Iya. Saya pernah dibohongi. Saya ingat situ. Gimana ya? Iya, rada angel juga sih. Ya, kalau lagi belum mengalami sih kita bisa-bisa saja bicara ya. Tapi ketika benar-benar mengalami sendiri itu memang rumit itu ya. Memang rumit. Ya langkah awal yang pernah saya lakukan, awal itu saya akui dulu memang itu kesalahan saya. Kesalahan saya. Yang namanya kepercayaan itu kan tidak bisa diberikan sembarangan misalnya. Harus benar-benar kepada orang yang tepat kita memberikan kepercayaan itu tadi. Nah kalau kita memberikan kepercayaan itu kepada orang yang tidak tepat ya sudah pasti resikonya seperti itu. Artinya dengan pemikiran seperti itu kan kita bisa sadar diri. Iya, itu juga kesalahan saya. Kalau saja dulu saya tidak mudah percaya, tidak mudah memberikan kepercayaan kepada seseorang, tentu saya tidak akan mengalami risiko seperti ini. Nah dengan seperti itu akhirnya kita bisa nerima, Nah setelah kita bisa nerima, mau kita apain bisa? Apa kita simpen? Apa kita buang jauh? Apa kita anggap biasa? Bisa, asalkan kita sudah menerima dulu Mas. Sudah menerima dulu. Oke. Dimaafkan, kemudian diterima. Nah, sekarang ini saya agak masuk gigi 3 ini. Agak ngegas sedikit gitu, karena saya termasuk orang yang kalau bahasa Islamnya tuh suudzon terhadap kemarin yang ada corona itu. Bagi saya kan konspirasi politik, orang yang punya uang banyak, bagaimana supaya bisa mengatur manusia di dunia ini begitu. Sehingga saya tidak terlalu percaya dengan yang model-model begitu, termasuk kemudian akhir-akhir ini ada yang mengatakan ini bakal segera terjadi gempa bumi politik besar di Republik ini, munculnya Biorka, terus munculnya kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat. Apa yang Pak Web rasakan dan
apa yang ingin disampaikan terkait fenomena itu, Pak Wet? Tentang apa yang sedang terjadi saat ini atau yang akan terjadi saat nanti, entah itu terkait dengan negara, dengan rakyat, atau dengan keyakinan. Dikarenakan kejadian-kejadian itu memang harus terjadi, Mas ya. Jadi ya mau nggak mau, Mas, mau nggak mau, siapapun orangnya nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena memang harus terjadi, Mas. Gitu ya. Iya, memang harus terjadi. Jadi ada 3 kejadian, Mas. Ada 3 kejadian. Oke. Kejadian yang berkaitan dengan negara, Oke. kejadian yang berkaitan dengan rakyat, dan kejadian yang berkaitan dengan agama. Lah 3 kejadian ini bisa saya katakan memang harus terjadi, Mas. Jadi ketika saya mendengar atau menyaksikan langsung tentang perkara-perkara yang terjadi kepada kepemimpinan negara kita, saya udah nggak kaget lagi. Memang harus terjadi gitu, memang harus terjadi. Ketika ada kejadian-kejadian yang dialami oleh sesama rakyat, NKRI, itu memang harus terjadi. Kejadian-kejadian yang dialami oleh keyakinan agama itu memang harus terjadi, Mas. Dulu waktu Ngaji Roso datang menemui saya pernah mengatakan ini eranya yang Sabdo Palon nagih janji gitu loh. Jadi kejadiannya ya bisa apa saja yang akan terjadi. Iya. Jadi saya sorai so cawe-cawe, Mas. Memang harus terjadi itu. Ya mungkin orang-orang hebat di luar sana meramalkan akan ada kejadian dan menurut saya itu kabeh bener. Bentuk kejadiannya bisa apa saja gitu. Bentuk kejadiannya bisa apa-apa. Bisa apa saja gitu maksudnya. Oke, saya lanjutkan, Pak Wet. Yang terkait agama itu menarik sebenarnya ya. Pasti akan ada pergeseran keyakinan besar-besar. Iya. Itu bisa saya katakan 99%. 99%. Betul. 99%. Iyalah, akhir-akhir ini sudah banyak orang yang mulai tercerahkan kayaknya. Ya, mulai pada sadar diri kan. Alam deh kayaknya yang gerakan itu. Iya, memang alam, tuntutan alam.